Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi teman-teman. Kita akan uh, berdiskusi lagi di sesi keempat ini mengenai komunikasi kesehatan. Oke. Kali ini di sesi ini kita akan berbicara soal definisi komunikasi kesehatan. Kira-kira kenapa sih ada definisi itu? Terus kemudian pentingnya komunikasi kesehatan itu apa saja? Juga perkembangan studi tentang komunikasi kesehatan itu gimana, dan kira-kira studi dalam komunikasi kesehatan itu bentuknya apa sih gitu. Dan selanjutnya saya akan memberikan penjelasan soal bagaimana perspektif dan interpretif juga kritis di komunikasi kesehatan. Baik, kita akan mulai dengan definisi dari Everett M. Rogers. Teman-teman tentu ingat ini adalah pencetus teori difusi inovasi. Kalau teman-teman belajar di komunikasi pembangunan atau pemberdayaan, Anda mungkin mengenali ini. Ini teorinya terkenal di pembangunan ya, tentang inovasi. Nah, karena seringnya kontak dengan negara dunia ketiga, maka Rogers mungkin juga kemudian mendapati bahwa kesehatan itu penting. Ide tentang kesehatan misalnya keluarga berencana itu adalah inovasi gitu, sehingga dia juga kemudian bicara soal kesehatan. Menurut Rogers, komunikasi kesehatan adalah apapun tipe atau bentuk dari komunikasi manusia yang berisi perhatian atau concern pada kesehatan. Jadi menurut Roger, apapun pesan kesehatan adalah salah satu bentuk komunikasi kesehatan. Asal pesannya ada kesehatannya, disitulah komunikasi kesehatan. Contohnya press release mengenai temuan vaksin virus corona. Karena isinya adalah kesehatan, maka dia termasuk dari objek studi komunikasi kesehatan atau kampanye mencuci tangan dengan sabun. Kemudian bahkan ketika seorang dokter mengatakan pada seorang mengatakan pada seorang pasien penyakitnya telah sembuh, atau biasa dikenal sebagai komunikasi terapeutik ya. Jadi komunikasi antara dokter dengan pasien, atau komunikasi Anda dengan um, petugas dari K24 ya, di klinik K24 misalnya. Karena infonya adalah info tentang kesehatan. Ini salah satu figur juga di health communication, Gary L. Krebs. Dia mendefinisikan komunikasi kesehatan adalah proses pelayanan dalam penyediaan layanan kesehatan, proses sosial dalam penyediaan layanan kesehatan, dan promosi kesehatan masyarakat. Nah, dua itu gunanya adalah menciptakan, mengumpulkan, dan berbagi informasi kesehatan. Nah, informasi kesehatan menjadi kata kunci dari definisi Gary L. Krebs. Mengapa demikian? Nah, menurutnya, informasi kesehatan itu penting dalam membimbing perilaku kesehatan strategis, perawatan, dan keputusan. Itu tergantung pada informasi kesehatan. Dan dia seringkali berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan promosi kesehatan. Jadi, komunikasi kesehatan itu membimbing perilaku kesehatan. Selain itu juga dia biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas dari layanan kesehatan. Perbaikan layanan kesehatan itu ya perbaikan komunikasi kesehatan. Nah, sebenarnya dalam keseharian kita selalu berhadapan dengan masalah kesehatan, nutrisi, gizi, berat badan sekarang gimana, dan lain sebagainya. Oke, lalu kita beranjak ke perkembangan studi komunikasi kesehatan. Hubungan studi komunikasi dan kesehatan ini sebenarnya sudah sangat lama. Jadi kalau Anda mengira bahwa kok komunikasi kesehatan tuh field baru gitu, bidang baru, enggak. Ini sudah sangat lama gitu. Setidaknya kalau dibanding yang field studi yang lain, misalnya kayak yang kemarin kita diskusikan komunikasi geografi, baru dimulai 80-an. Sementara komunikasi kesehatan itu setidaknya sudah muncul tahun 1969. Misalnya kalau Anda temui di psikologi komunikasi ya, Albert Bandura nih tokoh yang ngomongin hubungan antara psikologi dan komunikasi. Sebenarnya dia mulai menganalisis variabel komunikasi dalam masalah kesehatan. Itu tahun 1969. Jadi ini studi yang sudah sangat lama.
Bahkan 1960-an itu, tepatnya 1963, Journal of Communication sudah mengambil satu topik khusus, yakni Communication and Mental Health. Artinya, komunikasi kesehatan itu menjadi tema populer yang bersamaan dengan populernya ilmu komunikasi. Karena seperti yang kita diskusikan di sesi awal, di sejarah komunikasi, bahwa komunikasi itu mulai populer, mulai menjadi studi sendiri itu sekitar tahun 50-60. Jadi komunikasi kesehatan itu bersamaan dengan populernya ilmu komunikasi. Nah, ini studi-studi awal dalam komunikasi kesehatan didominasi oleh psikologi karena mereka banyak membicarakan soal kesehatan mental health. Yang lucunya di kita mental health ini baru dibicarakan sekarang ya kira-kira. Jadi teman-teman kena, misalnya ada yang kena psikosomatis dan lain sebagainya, baru populer sekarang. Dan lucunya ini sudah menjadi topik dari komunikasi kesehatan. Misalnya di tahun 1967 terbit buku The Pragmatic of Human Communication oleh Watzlawick, Bevin, and Jackson. Ini merupakan literatur karya pustaka dari psikologi humanistik. Dari psikologi sebenarnya. Ya karena ngomongin mental health ya, kesehatan mental, maka yang dibicarakan adalah masalah kejiwaan. Tetapi buku ini patut dicatat ini sangat berpengaruh dalam perkembangan komunikasi interpersonal dan kemudian komunikasi kesehatan. Nah, ini dominannya studi psikologi di awal komunikasi kesehatan juga ditunjukkan dengan studi persuasi dan pengaruh sosial yang kebanyakan digarap oleh sarjana-sarjana berlatar psikologi sebenarnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi psikologi itu memang sangat dominan di komunikasi. Di awal-awal studi komunikasi. Bukan hanya komunikasi kesehatan yang ngomongin mental health, tapi juga kemudian ada studi persuasi. Nah, psikologi komunikasi itu Anda belajar persuasi ya, juga pengaruh sosial gitu. Nah, itu kebanyakan digarap oleh sarjana-sarjana yang berlatar psikologi itu. Bukan digarap oleh misalnya Shannon and Weaver gitu yang kita bicarakan kemarin itu adalah orang yang studinya sebenarnya di mekanik gitu. Oke. Selain psikologi, perkembangan studi komunikasi kesehatan di era awal juga dipengaruhi oleh sosiologi medis. Mereka sosiologi tapi objeknya medical gitu, kesehatan, medis, kedokteran. Mereka turut membicarakan komunikasi kesehatan. Kenapa mereka dianggap turut membicarakan komunikasi kesehatan? Karena sosiologi medis tertarik pada hubungan dokter pasien, hubungan terapeutik antara dokter antar pasien, atau kalau misalnya ini ya dukun dengan pasiennya gitu. Dan bagaimana pengaruh struktur sosial terhadap interaksi hubungan dokter dan pasien juga pelayanan kesehatan. Jadi mereka itu membicarakan hal-hal seperti itu. Bagaimana dokter itu dalam struktur sosial dan lain sebagainya. Zola, Irving Kenneth Zola ini sangat populer ya. Tahun 1966 meneliti cara-cara bagaimana budaya memengaruhi bagaimana pasien merepresentasikan masalah kesehatannya pada petugas kesehatan. Sehingga menurutnya, para praktisi kesehatan itu perlu memahami latar belakang sosial dan orientasi klien dan kemudian mengembangkan strategi yang spesifik di mana dia mampu berhadapan dengan situasi menghadapi pasiennya. Jadi dokter itu perlu belajar sosiologi gitu, katakanlah gitu, karena ya dia seorang sosiologi medis. Perlu belajar kenapa misalnya masyarakat Indonesia itu kalau kena penyakit ya dikiranya masuk angin itu misalnya. Nah, itu masalah kultur, masalah sosial. Kenapa orang Indonesia takut ke dokter? Nah, ini kan menentukan dalam komunikasi antara dokter dan pasien. Nah, jadi orang kedokteran nggak akan belajar ini gitu. Ya kan? Tapi ya dipelajari oleh orang-orang sosiologi. Kenapa dokter? Kenapa orang Indonesia takut pada dokter? Atau kenapa orang takut pada dokter gigi misalnya? Jadi demikian ya. Nah, selain karya dari psikologi, sosiologi, juga ada karya-karya mengenai komunikasi kesehatan yang berasal dari studi kedokteran sendiri. Nah, studi ini digerakkan oleh sarjana medis yang meminati komunikasi kesehatan. Jadi mereka dari medis, karena mereka keseharian juga harus melayani pasien, dan itu dibutuhkan skill seperti itu, maka
si Kors dan Negrete ini tahun 1972 publish an artikel berjudul Doctor Patient Communication, komunikasi antara dokter dan pasien, yang membuat komunikasi dalam pelayanan kesehatan sebagai sebuah isu akademik dan isu publik yang penting dibicarakan oleh sarjana komunikasi. Kira-kira demikian. Nah, kemudian setelah banyak dibicarakan tadi, field ini kemudian diinstitusionalisasikan, diorganisir secara formal pada 1975. Ketika dalam pertemuan ICA, International Communication Association, anggota akan ada divisi-divisi ya di situ. Di situ kemudian anggota divisi komunikasi terapeutik yang biasa mempelajari komunikasi antara dokter klien, mereka kemudian bersepakat untuk ganti nama. Kita nggak usah ganti nama divisi ini lagi deh, gitu. Nggak usah pakai istilah komunikasi terapeutik yang lebih lebar lagi. Pakainya health communication. 2 tahun kemudian, pada 1977, ICA mulai publish seri tahunan Communication Yearbook yang di dalamnya dibicarakan mengenai munculnya field komunikasi kesehatan. Di tahun 1977, ICA kemudian mempublish tulisan yang berisi tentang munculnya bidang ini sendiri, gitu, tersendiri. Pada 1989, Jurnal Health Communication dipublish, gitu. Ketika ada sebuah jurnal khusus yang membicarakan field itu, maka field itu secara formal kemudian diakui bahwa ada loh field komunikasi kesehatan sendiri. Oke, buku selain jurnal, buku-buku pertama tentang komunikasi kesehatan yang ditulis oleh sarjana komunikasi ini baru muncul tahun 1980-an. Krebs dan Thornton 1984 menulis buku Health Communication Theory and Practice untuk audiens lintas disiplin. Siapapun bisa, misalnya perawat, dokter yang butuh mempelajari tentang komunikasi kesehatan ya bisa pakai ini. Lalu kemudian di tahun yang sama Scharf menulis buku untuk mahasiswa kedokteran dan praktisi The Physician Guide to Better Communication. Jadi guide untuk komunikasi yang lebih baik bagi teman-teman di medis, kira-kira gitu. Nordhaus tahun 1985 kemudian menulis buku untuk mahasiswa keperawatan dan profesional perawat kesehatan. Ini Health Communication, ini judulnya begitu, dan buku pegangan untuk profesional. Karena perawat ya yang biasanya melakukan praktek komunikasi terapeutik kan. Ya sebelum ya kalau kita di rumah sakit itu kan dokternya sebenarnya jarang-jarang, tapi yang lebih banyak berkomunikasi dengan pasien itu kan perawat. Kira-kira demikian. Oke, kalau kemudian tadi kita sudah bicara soal gimana munculnya komunikasi kesehatan, kira-kira apa saja sih yang dipelajari dalam komunikasi kesehatan? Menurut Krebs, konsep sarjana komunikasi kesehatan dapat dibagi menjadi 2 kajian. Pertama, penyedia layanan kesehatan, healthcare delivery, dan yang kedua adalah promosi kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan minat sarjana komunikasi yang biasanya terbagi menjadi 2. Pertama adalah mereka yang meminati human communication, jadi komunikasi langsung antar manusia, komunikasi terapeutik, dokter pasien gitu. Dan kemudian yang kedua adalah mereka yang meminati komunikasi yang termediasi, artinya komunikasi yang berbasiskan media, promosi, iklan layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Oke. Penyediaan layanan kesehatan menarik bagi sarjana komunikasi yang memiliki minat utama pada komunikasi antar pribadi dan kelompok. Contohnya adalah masalah-masalah seperti hubungan penyedia konsumen, hubungan antar penyedia kesehatan dan konsumen kesehatan, komunikasi terapeutik, kemudian komunikasi dalam tim perawatan kesehatan, komunikasi penyuluh misalnya tentang pentingnya makanan bergizi pada sebuah kelompok antar penyuluh. Nah, itu ini yang dimaksud dengan bidang penyedia layanan kesehatan. Yang kedua adalah promosi kesehatan. Ini menarik bagi para sarjana komunikasi massa ya ingat, yang peduli dengan pengembangan, implementasi dan evaluasi kampanye komunikasi kesehatan persuasif untuk mencegah risiko kesehatan dan mempromosikan kesehatan masyarakat. Contohnya adalah studi tentang kampanye AIDS. Jadi akan menggunakan teknologi intermediasi ya. Dan kemudian ada iklan keluarga berencana dan lain-lain yang menggunakan media.
Kira-kira demikian. Nah, untuk mengetahui komunikasi kesehatan itu ngapain aja, sebagaimana yang saya utarakan artikel dari Krebs yang ini yang saya rujuk itu sudah cukup membantu. Tetapi kesehatan bukan hanya membahas masalah pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan sebenarnya, tetapi juga masalah kultural. Bagaimana orang memaknai kesehatan, sakit, juga obat yang kadang-kala itu terkait dengan kekuasaan. Misalnya apa? Misalnya adalah masalah obat ya, obat kemarin itu ya, obat virus COVID ya, COVID-19 ya. Obat itu ada yang kemudian dilarang oleh state. Nah, di sini ada power state ya. Jadi obat itu bukan perkara obatnya aja, tapi juga ada masalah perizinan, masalah regulasi pemerintah dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan terkait dengan kekuasaan. Nah, misalnya adalah soal kaitan kesehatan dengan culture adalah bagaimana masyarakat Asia Tenggara percaya bahwa ada penyakit bernama masuk angin. Atau bagaimana masyarakat Jawa percaya bahwa tepung pati Garut lebih ampuh menyembuhkan lambung ketimbang obat antasida. Nah, ini masalah kultural. Masuk angin di istilah medis mungkin tidak ada itu sebagai penyakit, tetapi orang di Asia Tenggara itu percaya ada sebuah gejala yang namanya masuk angin. Sebenarnya masuk angin itu mungkin dalam di medis kalau beneran ya itu dia adalah gejala sesuatu. Jadi indikasi dari sesuatu hal entah apa gitu. Tapi di kita itu dipercaya bahwa yaitu penyakit masuk angin. Atau masalah virus corona di Indonesia ya. Pada faktanya itu tidak hanya problem medis tapi juga masalah ruang, misalnya masalah physical distancing, masalah politik ya, regulasi pusat dan daerah seperti yang Anda pernah temui dulu ya. Dan bahkan masalah di sosial media, misalnya cara pedagang online menjual APD atau hand sanitizer. Jadi itu bukan hanya masalah obat, masalah kesehatan toh, di mana hanya orang kesehatan yang bisa ngomong. Tapi kemudian melibatkan banyak orang. Dan ini masalah kultural kemudian. Kira-kira demikian. Nah, kita akan mencoba mendiskusikan artikel dari Heather Zoller. Ini Zoller dan Klein menulis bahwa studi komunikasi kesehatan harus terhubung dan relevan dengan realitas sosial. Dokter itu harus relevan, masalah-masalah kesehatan itu harus sesuai dengan realitas sosial gitu. Jadi keduanya kemudian mengutip tulisan John Tulloch dan Deborah Lupton 1997 bahwa studi komunikasi kesehatan dapat digabungkan dengan teori sosial dan kultural dalam upaya memahami bagaimana seseorang atau masyarakat memikirkan dan mengalami pengobatan, kesehatan dan juga penyakit. Seperti saya bilang tadi, misalnya bagaimana kemudian masyarakat Indonesia percaya pada masuk angin. Nah, kita butuh teori sosial. Dan masalah dalam masalah di kesehatan, biasanya orang mempersepsi bahwa kesehatan itu miliknya dokter. Sehingga teori-teori sosial itu nggak banyak dapat sedikit perhatian. Padahal sebenarnya ada teoretisi sosial yang concern pada isu komunikasi dalam membahas kesehatan. Nah, jauh hari sebelum sarjana komunikasi mulai serius memikirkan komunikasi kesehatan. Salah satunya adalah Michel Foucault. Ini banyak dirujuk oleh teman-teman dari medis atau teman-teman yang bekerja atau meriset di komunikasi kesehatan. Oke. Michel Foucault datang dari disiplin sejarah atau filsafat sebenarnya. Ingat slide terakhir materi kita di sesi sejarah komunikasi ya. Kalau ada ya, saya agak lupa yang slide terakhirnya. Oke. Biasanya saya kalau di sejarah komunikasi itu di materinya ada History of War ya, dari itu namanya Bellicose History dari Michel Foucault. Nah, kembali ke Michel Foucault dan relasinya dengan kesehatan, ada beberapa karyanya berkaitan dengan komunikasi kesehatan. Yang pertama adalah Madness and Civilization, ini silahkan Anda ini sendiri. Dan kemudian ini terbit tahun 1961 dan kemudian ada The Birth of the Clinic, An Archaeology of Medical Perception, ini terbit tahun 1963. Sesi ini karena hubungannya dengan kesehatan, saya akan hanya menyampaikan ringkasan dari The Birth of the Clinic yang kurang lebih bercerita mengenai munculnya kedokteran modern. The Birth of the Clinic, An Archaeology of Medical Perception adalah buku mengenai sejarah kedokteran, tetapi dia sebenarnya bercerita bagaimana pemahaman kita tentang kedokteran modern.
Dan itu dibangun dari diskurs. Diskurs maksudnya adalah wacana, perbincangan, atau perdebatan yang ditumbuhkan oleh media-media kedokteran, buku-buku medis. Jadi studinya Foucault ya dari buku-buku sejarah, dan kemudian itu kan media ya, dan kemudian juga ada di arsitektur. Oke, objek kajian Foucault adalah literatur klasik di bidang medis. Foucault mengasumsikan, ini asumsi utamanya dia sebelum memulai riset, dia punya asumsi bahwa pengetahuan medis dahulu adalah milik privat. Setiap individu di zaman dahulu mengetahui dan memahami tubuhnya sendiri dan menjalankan apa yang dia namakan sebagai the care of the self. Contohnya adalah bagaimana nenek moyang kita punya pengetahuan meracik jamu-jamuan sendiri di rumah. Saya mungkin tanya Anda sekarang, Anda punya kemampuan itu enggak? Kalau saya jujur saya enggak. Saya nggak punya kemampuan itu. Saya nggak tahu tubuh saya sendiri butuh apa gitu. Nah, asumsi Foucault bahwa semuanya dulu bisa untuk seperti itu. Mereka sadar akan tubuhnya sendiri dan punya kemampuan untuk care of the self. Jadi, namun pengetahuan ini kemudian mulai menjadi milik kelompok tertentu dan dirahasiakan. Jadi secret gitu. Nah, Foucault menyebut misalnya buktinya apa gitu? Munculnya Hippocrates. Ini bapak kedokteran. Ketika ada satu orang yang ditokohkan dan dianggap sebagai aparat bagi kesehatan, maka di situ sebenarnya dunia kesehatan itu mulai hanya dimiliki oleh kelompok tertentu karena ada institusinya. Nggak semua orang boleh bicara. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi Hippocrates adalah mula pengetahuan medis menjadi pengetahuan yang eksklusif. Secara garis besar, buku ini bercerita mengenai bagaimana pembentukan lembaga medis modern untuk pertama kalinya. Studi Foucault jelas karena dia seorang Perancis, maka fokusnya dari Perancis, meskipun dia juga membicarakan apa yang terjadi di Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Ketika menuju revolusi Perancis, yang pengaruhnya meluas ke seluruh Eropa sebagai periode yang signifikan bagi pembentukan lembaga medis modern, Foucault dengan tegas menyatakan bahwa kedokteran bukanlah bidang yang murni, bebas kepentingan, netral, dan objektif. Nggak ada. Gitu. Itu tidak objektif. Kedokteran itu dibangun lewat relasi sosial. Gitu. Dikonstruk oleh, bahkan misalnya ketika kepengkhususan hanya dokter yang bisa ngomong soal kesehatan, itu dikonstruk oleh dunia sosial, bukan hanya oleh kedokteran. Dalam bab Species and Crisis, Foucault membeberkan bahwa keseluruhan fakta pengalaman medis didefinisikan dalam medan sosial atau social space, tempat bertarungnya dialektika, perjuangan politik, dan konfrontasi sosial. Dan hal ini diperlukan untuk mengkonkretkan persepsi medis, atau bagaimana pikiran tentang kesehatan, dan dimensi-dimensi yang terkait, dan kemudian menciptakan sebuah landasan baru. Baik. Di zaman sekarang, ada syarat bahwa sekolah kedokteran harus mempunyai rumah sakit yang menyatu dengan kampusnya. Misalnya UII, ini salah ketiknya. UII mempunyai rumah sakit UI yang dibangun di Bantul ya, bukan Kulon. Dan kemudian katanya harus membayar denda karena rumah sakit itu tidak menyatu dengan kampus kedokteran. Anda tahu kenapa demikian kira-kira ya? Nah, hal ini sebenarnya menurut Foucault tidak datang sendiri. Jadi ada kebiasaan bahwa sekolah kedokteran itu harus punya rumah sakit. Unrio juga ada ya rumah sakit Unrio. UGM itu punya dua ya, RS Sarjito sama punya sendiri RS Akademik. Jadi kenapa harus seperti itu? Dan kalau Anda mau buka fakultas kedokteran ya Anda harus punya rumah sakit. Ini seluruh dunia begitu. Nah, Foucault bilang bahwa ini bukan karena firman Tuhan gitu. Kenyataan tiba-tiba Tuhan bilang bahwa kalau mau bikin sekolah fakultas kedokteran itu harus ada rumah sakit. Enggak. Ini nggak datang dengan sendirinya, tapi dinegosiasikan melalui peristiwa sosial gitu. Ya, tidak hanya didefinisikan oleh orang-orang dari medis gitu maksudnya. Baik. Ketika revolusi Prancis berlangsung tahun 1789, rumah sakit itu dibubarkan, teman-teman, demi efisiensi. Wah, ini apa? Aduh, terlalu boros ini. Tapi masalahnya setelah revolusi Prancis, Anda tahu ya, setelah 1789 itu ada prahara kan di Eropa, di Prancis terutama ya, dari saling perang saudara dan lain sebagainya, saling berebut kekuasaan gitu. Nah, perang terus berkobar, orang sakit di mana-mana. Akibatnya penanganan medis dilakukan asal-asalan karena rumah sakit dibubarkan gitu. Nggak efisien gitu. Lalu kemudian ada satu cerita ini yang direcord oleh Foucault gitu. Ya, ini salah satu rekaman yang ada di Prancis. Seorang prajurit yang kemudian
terkena tembak dan diobati dengan racun tikus. Meninggal gitu akhirnya. Karena itu tadi gitu. Nah, sesudah revolusi seluruh sistem kedokteran kemudian dibangun kembali. Nah, dalam revolusi inilah terjadi bersatunya pengajaran klinik zaman sekarang kampus kedokteran dengan praktek pengobatan rumah sakit yang biasa terjadi dimanapun sekarang. Nah, ini hanya terjadi setelah revolusi ini sebenarnya. Klinik dimulai pada 1658 oleh François de Laboux di Leiden. Menurut Foucault, awalnya berbeda dengan rumah sakit. Ini Anda bisa baca di halaman 59 di buku ini. Di rumah sakit, pasien itu subjek penyakit. Ya, subjek penyakit itu ya dia adalah orang yang harus disembuhkan. Tapi pasien di pengajaran klinik adalah objek observasi. Jadi hanya untuk eksperimen. Paham ya? Ini antara bedanya klinik dan rumah sakit. Nah, setelah revolusi itu kemudian disatukan kira-kira gitu. Ya. Dalam penyatuan itu, nah apa yang paling penting dari peristiwa penggabungan klinik dan rumah sakit adalah jenis tatapan aktif yang muncul dalam dunia kedokteran. Karena penggabungan tadi, sebenarnya ini clinical gaze ya, karena asalnya dari yang namanya murid kedokteran itu mengobservasi, menatap. Gampangnya tatapan pemeriksaan dokter pada pasien itu lebih ke apa ya? Lebih deep. Kalau aku nyebutnya clinical gaze, orang klinik, orang pengajaran yang sebenarnya punya itu, lalu kemudian muncul di kedokteran karena penggabungan ini. Sebenarnya seluruh revolusi dalam dunia kesehatan selalu dibawa atas nama observasi, experience. Jadi dokter tuh harus natap gitu, harus membedah gitu. Sehingga barangkali apa yang dinamakan tatapan dokter pada pasien tentu sudah dipraktikkan sejak dulu. Kan dokter itu berdasarkan tatapan, tetapi sebenarnya enggak. Menurut Foucault, kedokteran itu konstan, tatapan itu konstan dan menaati hukum atau norma yang tetap gitu. Kira-kira dulu memang ada tatapan, tetapi tatapannya beda gitu. Ya, gampangnya ini, dalam pengobatan tradisional itu tidak banyak hal yang harus diobservasi ya, karena mereka punya aturan sendiri. Tidak banyak ada tatapan dari seorang dokter, seorang dukun gitu. Sementara di kedokteran modern, Anda harus melakukan banyak medical check-up. Artinya banyak bagian tubuh Anda yang harus ditatap. Itu maksudnya yang kemudian jadi medical gaze, observasi yang jadi kunci dari kesehatan atau kedokteran. Perubahan terjadi sejak penggabungan klinik dan rumah sakit. Tatapan dokter mempunyai semacam grammar atau norma tertentu atau aturan tertentu yang berbeda dari masa sebelumnya. Jadi setelah penggabungan ini, cara dokter melihat penyakit atau menatap tubuh pasien itu punya aturan tertentu yang berbeda dari sebelumnya. Nama penyakit, kelompok sistem penyakit, dan bahkan cara mempersepsinya dan memperlakukan tubuh pasien itu berubah. The field of object to which observation addresses itself, the surfaces and depths traversed by Dr. Peace. Jadi semuanya berubah karena tatapan dokter. Ini apa ya? Sebuah terminologi yang metafora ya, sebenarnya tatapan itu maksudnya ya memang menatap gitu, praktek menatap. Misalnya, tapi yang dilakukan adalah pembedahan kan untuk menatap ya. Maksudnya begini, jika Anda sakit perut, tatapan biasa akan mengarah pada perut. Gitu. Tetapi tatapan dokter itu merumuskannya dengan asam lambung. Jadi tidak hanya perutnya gitu. Asam lambung berlebih dan asam lambung itu terhubung dengan pikiran gitu. Nah ini tatapan yang berkembang setelah penggabungan klinik dan rumah sakit itu demikian. Psikosomatis, stres, atau trauma. Jadi semakin luas, kompleks tatapan dokter pada tubuh manusia. Nah, rumusannya jadi begini. Oleh karena itu, kemampuan seorang dokter modern menurut Foucault sama sekali tidak ditentukan oleh teori abstrak yang dipelajari dalam kuliah kedokterannya. Kuliah kedokteran yang berat ya, ngajar teori-teori. Tetapi sebenarnya kemampuan seorang dokter ditentukan oleh kemampuan tatapan atau pengamatannya pada pasien. Atau we say pengalamannya menjadi dokter karena sering menatap. Namun di saat yang sama, untuk dapat mengamati seorang yang sakit masalahnya, seseorang tentu harus lulus sekolah dokter. Kalau enggak, Anda akan dikatakan sebagai dokter palsu. Dengan kata lain, hanya dengan pendidikan dokter, pengamatan terhadap seorang yang sakit dimaknai sebagai sebenar-benarnya pengamatan.
yang legitimate. Dan pengamatan yang non-dokter bukanlah pengamatan medis dan sama sekali tidak valid untuk bicara kesehatan. Kira-kira demikian. Nah, kritik penting dari Foucault adalah dunia medis sebenarnya tidak hanya milik orang medis semenjak awal. Dia dibentuk secara sosial. Pun Foucault dengan tajam menjelaskan bagaimana kebenaran medis ditegakkan. Kebenaran medis itu ditegakkan dengan apa? Dengan sekolah kedokteran gitu. Ketika kamu sekolah kedokteran, kamu legitimate untuk menjadi seorang dokter dan menyatakan kebenaran meskipun sebenarnya kebenaranmu tuh bisa jadi salah. Misalnya Anda pernah ya mengalami sakit terus kemudian diagnosisnya berubah. Nah, itu artinya tatapannya berubah gitu. Tatapan dokter tadi. Saya Foucault menjadi sosok penting yang dikutip bahkan oleh Zoran Klein yang bicara soal komunikasi dan kesehatan. Foucault meskipun seorang filsuf dan sejarawan, pada dasarnya menggarisbawahi wacana atau diskurs, sebuah tipe komunikasi yang membentuk legitimasi bagi dunia kedokteran. Melalui kasus Foucault tadi, kita juga dapat melihat bagaimana realitas kesehatan dilihat oleh perspektif interpretif dan kritis. Dasar asumsi perspektif interpretif dan kritis dalam komunikasi kesehatan adalah sama, bahwa realitas kesehatan itu dikonstruk. Apa yang kita namakan penyakit, apa yang kita namakan kebenaran kesehatan, diagnosa, itu konstruk. Nggak datang sendiri kok itu. Konstruksi itu datang karena persepsi kita atau cara memaknai kita atas dunia dibentuk. Contohnya adalah semenjak dulu sebenarnya ada yang kita namakan sebagai membran. Membran itu dari dulu sebenarnya manusia ada itu ada membran. Tetapi istilah membran itu baru muncul ketika kedokteran modern ditegakkan. Baru muncul belakangan. Artinya realitas berupa selaput tepis itu ada, tetapi penamaannya dinamakan, didefinisikan atau dikonstruk sebagai membran dan dilihat penting untuk menentukan kesehatan itu baru di abad 18 atau 19. Kira-kira demikian. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke perspektif interpretif ya. Masalahnya siapa yang membentuk persepsi kita itu atas membran gitu atau atas penyakit gitu. Nah, kedua perspektif ini, interpretif dan kritis, itu beda. Kalau perspektif interpretif melihat bahwa hal itu dibentuk oleh interaksi sosial kita, bahwa pada akhirnya manusia punya kesepakatan atas realitas. Misalnya kalau kita sering kembung, kemudian ini kita namakan masuk angin. Gitu. Melihat bagaimana keseharian seseorang akhirnya membentuk pemahaman mereka pada penyakit. Karena kita berinteraksi, kita melihat nenek kita kerokan gitu. Dan itu nama penyakitnya dinamai masuk angin. Kemudian kita kenal yang namanya masuk angin, kita sepakat dengan itu dan oke, kalau ada kayak gitu kita namain masuk angin. Dan kemudian obatnya adalah kerokan, kira-kira gitu. Itu karena interaksi sosial. Oke ya. Itu dikonstruk. Nah, kalau perspektif kritis itu melihat bahwa kalau tadi itu dibentuk oleh interaksi sosial, kalau kritis dibentuk oleh kekuasaan, jadi dihubungkan dengan kekuasaan. Iya, penyakit itu dikonstruk, tapi yang mengkonstruksi siapa? Kalau kritis akan menjawab, itu bukan interaksi sosial, tetapi itu berrelasi dengan kekuasaan tertentu. Bahwa pembentukan itu tidak terjadi karena konsensus, melainkan disensus, pertarungan gagasan, penguasaan satu atas lainnya. Dengan kata lain, perspektif kritis mengkontekstualisasi keseharian kesehatan masyarakat pada masalah struktur sosial dan politik. Misalnya keyakinan kita bahwa untuk anak itu harus membutuhkan support gitu, misalnya. Iya, itu ketika Anda memikirkannya bahwa itu dibentuk oleh ibu kita dulu, ibu mertua misalnya yang mengajarkan kita lebih baik untuk anak itu harus minum sufor sebagai pelengkap misalnya kayak gitu. Nah, itu interaksi sosial atau interpretif. Tapi ketika Anda bilang, sufor kita kemudian mempercayai sufor itu sebagai berguna buat anak kita dan kita nggak bisa anak kita nggak bisa hidup tanpa sufor, itu karena korporasi misalnya. Nah, korporasi kekuasaan, regulasi negara gitu. Nah, ya itu berat. Itu Anda sudah berperspektif kritis. Kira-kira demikian bedanya. Baik, terima kasih teman-teman untuk sesi ini. Silahkan dicatat apa yang ingin dipertanyakan. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.